lepas di hidupku. Ku mau menyembahmu, Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik. Ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku menyenangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Kami tahu kami punya Tuhan yang sangat baik. Yes. Kami punya Yesus yang sangat baik. Amin. Dan kebaikan-Mu tidak akan pernah habis, Tuhan. Rencana-Mu tetap selama-lamanya. Tidak pernah gagal, Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau saat ini, Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. We just want to worship you, Lord. Hari ini ada karena Engkau sangat baik buat kami. We worship you, Lord. Kami ingin tinggikan Engkau. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Lord, you've been so good. You've been so good, Lord. Katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang kami di dalam hidupku. Suara menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Sekali lagi sama-sama katakan. Semua akan terbaik, semua baik.
Kami percaya Tuhan, jauh dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, kami akan selalu tahu bahwa Tuhan, Kau sudah terlalu baik buat kami. Terlalu baik Tuhan. Udah terlampau baik Kau buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami lihat Engkau hidup dan luar biasa buat kami Tuhan. Kami hanya mampu mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin menyanyikan Engkau every day, every hour. Lord, kami ingin Engkau tahu hati kami Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami memuji Engkau. Bahkan badai sekalipun tidak akan menghentikan mulut kami, hati kami untuk menyembah. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Musim yang sulit pun tidak akan menghentikan kami untuk mengangkat tangan ke arah bait-Mu yang kudus Tuhan. Lord, we lift our hands, we lift our heart, oh God. We lift our song, oh God. Seluruh hidup kami, bahkan kami bawa menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Revival Worship Church. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan sebelum kita merenungkannya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, dan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini yaitu terambil dari Markus 5 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Firman-Nya berkata demikian, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu berpalinglah di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini, mana firman Tuhan ini mencatat tentang seorang perempuan yang mengalami penderitaan 12 tahun lamanya. Itu bukan masa atau waktu yang sebentar, tapi waktu yang sangat lama. Perempuan ini mengalami penderitaan, saudaraku, dengan mengalami sakit pendarahan. Tubuhnya pasti mengalami kesakitan, tubuhnya lemah, tidak berdaya. Bahkan dikatakan, firman Tuhan katakan dia sudah berobat ke berbagai tabib, dan segala harta bendanya sudah habis. Tapi keadaannya bukan semakin baik, tapi semakin memburuk. Dan saya percaya perempuan ini mengharapkan kesembuhan. Dia berharap dia bisa sembuh. Karena penyakit pendarahan ini dianggap pada zaman itu, setiap orang yang mengalami itu dianggap najis. Bahkan orang yang bersentuhan dengan dia dianggap najis. Jadi dia dikucilkan. Dia dikucilkan dari keluarga, dari orang-orang sekitar, dari teman-temannya. Dia dijauhi. Itu penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya tubuhnya mengalami sakit, tapi hatinya sakit. Dia kecewa, dia marah. Barangkali dia benar-benar kehilangan pengharapan. Sudah nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tapi yang saya lihat di sini ketika saya membaca firman Tuhan, dikatakan di sini bahwa perempuan itu, saudaraku, dikatakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus itu memberikan pengharapan kepada dia bahwa suatu saat pasti dia akan mengalami kesembuhan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Itu yang membuat imannya, pengharapannya kuat, karena dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Maka itu dikatakan di firman Tuhan itu, ketika Yesus lewat di tempat di mana perempuan itu berada, disitulah perempuan itu tidak membiarkan kesempatan itu untuk dia bisa berjumpa dengan Yesus. Saya percaya Yesus lewat ke tempat itu bukan karena kebetulan, tapi saya percaya karena dia benar-benar sengaja untuk lewat, untuk datang, saudaraku, menjumpai perempuan itu. Sekalipun tidak secara langsung, tapi dia tahu bahwa ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya membutuhkan dia. Tuhan sengaja lewat di tempat. Tuhan sengaja lewat tempat itu untuk menyembuhkan perempuan itu. Maka itu dikatakan di firman Tuhan ini,
bahwa perempuan ini tidak membiarkan kesempatan itu hilang. Maka itu sekalipun dia dalam keadaan lemah, dia tidak bisa berdiri. Barangkali dia sudah berusaha berseru, tapi karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, sehingga Yesus tidak mendengar seruan perempuan itu. Tapi dengan sekuat tenaga, barangkali dalam menyeretkan tubuhnya, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya apa yang dilakukan perempuan itu tidak sia-sia. Dia mengalami kesembuhan, dia mengalami pemulihan, dia disembuhkan dengan sempurna. Hari ini barangkali kita mengalami banyak sekali masalah dalam kehidupan kita, penderitaan yang kita alami yang cukup lama belum mendapatkan jawaban. Kita sudah berdoa, berharap, tapi kita tidak atau belum mendapatkan jawaban daripada doa kita. Harapan kita belum juga terkabulkan. Tapi satu hal kita belajar lewat firman Tuhan ini, bahwa perempuan ini tidak kehilangan pengharapan. Dia terus berharap karena dia tahu bahwa suatu saat dia akan berjumpa dengan Yesus. Maka itu dikatakan di firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan ketika Yesus lewat, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia menyerahkan tubuhnya, dia menjamah jubah Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan itu terjadi. Hari ini jangan pernah kita kehilangan pengharapan. Percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu kesusahan kita, Tuhan tahu penderitaan kita, Tuhan tahu ketika kita sakit, kita tahu ketika kita disakiti oleh orang-orang yang kita kasih, oleh teman-teman. Barangkali hati kita terluka hari ini. Seperti perempuan ini, dia dilukai oleh banyak orang, dia disingkirkan atau dia dijauhi oleh teman-teman karena dia dianggap najis, dan orang yang bersentuhan dengan dia dianggap najis. Maka itu dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Hatinya terluka, dia dijauhi oleh keluarganya. Barangkali hari ini pun hati kita sedang terluka. Kita dikecewakan, disakiti oleh orang-orang yang kita kasih, kita cintai. Kita ditinggalkan atau kita dijauhi oleh teman-teman kita. Dan itu membuat hati kita terluka. Tapi satu hal Tuhan mau katakan, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kesusahan kita. Kita tahu kita dilukai. Tuhan tahu ketika kita dikecewakan. Tuhan sangat tahu. Maka itu Dia sengaja saat ini juga Dia mendatangi kita. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang masalah itu membuat akhirnya kita tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu membesar-besarkan masalah, sehingga kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu selalu ada memperhatikan kita. Karena kita hanya fokus kepada penderitaan kita, kita hanya fokus kepada masalah, sehingga kita tidak pernah melihat Yesus. Hari ini saya mau katakan, Yesus ada. Yesus saat ini juga ada bersama-sama kita. Dia sengaja, saudaraku, hadir dan selalu hadir dalam kehidupan saudara untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menolong setiap kita, untuk menyembuhkan hati kita yang terluka, ingin membela kita, ingin membuktikan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menyembuhkan. Kalau engkau sakit hari ini, jangan kehilangan pengharapan. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dia tahu penderitaan kita. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan saudara. Asal engkau yang harus kau lakukan cuma satu, seperti perempuan ini. Dia memiliki iman pengharapan. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, maka dia akan sembuh. Maka dikatakan di firman Tuhan tadi yang terakhir, ketika Yesus berkatakan, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah? Murid-muridnya berkata, begitu banyak orang yang berbondong-bondong yang bisa bersentuhan dengan engkau. Kenapa kau bertanya demikian? Bukan Tuhan, saudaraku. Bertanya itu bukan karena dia nggak tahu. Dia tahu. Dia cuma ingin melihat iman daripada perempuan ini. Maka dikatakan di sini, dikatakan dengan rasa takut dan gemetar ia mengetahui apa yang terjadi atas dirinya perempuan ini. Maka dia tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu. Maka dikatakan oleh Yesus, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hari ini, Tuhan pun saat ini sedang bertanya kepada engkau.
Apa engkau tetap percaya kepadanya? Apakah engkau tetap yakin bahwa Yesus adalah penolong, Dia adalah penyembuh, Dia adalah tabib di atas segala tabib? Apa saudara percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, memulihkan usaha pekerjaanmu, menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakitmu, membebaskan engkau, bahkan membela engkau, dan membuktikan bahwa Dia sanggup menolong engkau? Itu yang Tuhan sedang pertanyakan. Maka itu hari ini, belajarlah untuk menjawab. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan aku, Engkau sanggup menolong aku, sanggup memulihkan keluarga, Engkau sanggup membela aku, memulihkan usahaku, pekerjaanku. Aku percaya Engkau sanggup Tuhan. Dan ketika engkau yakin seperti perempuan ini, maka saudaraku, mujizatnya itu akan terjadi. Maka jadilah sesuai dengan imanmu, maka engkau selamat dan sembuh, dan Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Hari ini, berhentilah membesar-besarkan masalah, tapi besarkan Tuhan, muliakan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Dahsyat, Dia Maha Tahu, dan Dia adalah Allah yang akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan menolong saudara untuk memulihkan hubunganmu dengan suami atau istrimu dan anak-anakmu, menyelamatkan keluargamu. Tidak ada yang terlalu sulit. Tuhan sanggup. Bahkan tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan menyembuhkan engkau, membebaskan engkau dari segala sakit penyakit. Tuhan yang menciptakan organ sel tubuh darah kita, Tuhan juga sanggup menciptakannya baru dan sempurna. Tuhan juga sanggup memulihkan usaha pekerjaanmu. Tuhan sanggup membela engkau. Barangkali ada orang-orang yang melukai engkau, menyakiti engkau, mengecewakan engkau. Tuhan sanggup membela dan membuktikan bahwa engkau benar, engkau tidak salah ketika engkau benar-benar melakukan sesuatu yang benar. Tuhan sanggup membela engkau. Tuhan sanggup mengangkat engkau, mempermuliakan engkau. Tuhan juga sanggup hari ini juga untuk memulihkan usaha pekerjaanmu. Engkau bangkrut, engkau punya hutang piutang. Percayalah, ketika engkau tidak menyerah, percaya berharap, Tuhan akan memulihkan, sekalipun secara bertahap, tidak secara langsung. Tapi saya percaya pemulihan itu pasti terjadi. Tuhan akan mengangkat engkau, memberkati engkau, bahkan dengan kelimpahannya. Ya, karena Dia Allah yang kaya, yang sanggup memberkati kita lebih dari apa yang kita butuhkan, lebih dari apa yang kita minta. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menyerah. Seperti perempuan ini tidak menyerah. 12 tahun lamanya dia menunggu. Dia tidak menyerah. Dia tetap berharap. Karena dia telah mendengar berita tentang Yesus. Dia terus berharap. Akhirnya pengharapan dia tidak sia-sia. Akhirnya di situ Tuhan Yesus membuktikan Dia hadir. Dia menyembuhkan, memulihkan perempuan ini. Begitu pula saat ini. Tuhan hadir saat ini ketika saudara melihat tayangan khotbah saya hari ini. Tuhan hadir. Tuhan saat ini sedang menjamah. Tuhan saat ini sedang hadir untuk memulihkan keadaan setiap kita. Yang Tuhan mau hari ini engkau percaya. Percaya sepenuhnya. Maka jadilah sesuai imanmu. Engkau akan selamat, disembuhkan, dipulihkan keadaanmu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau ingin membutuhkan pertolongan Tuhan, dan engkau ingin melihat bahwa Tuhan membuktikan kuasa-Nya, saat ini angkat kedua tanganmu. Percayalah Tuhan hadir saat ini di tengah-tengah saudara. Dan Dia akan memulihkan keadaanmu. Angkat kedua tanganmu, dan saat ini saya akan berdoa. Kalau engkau yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan saat ini bahwa Engkau Allah Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Mulia. Engkau Allah yang ajaib. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami. Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah dan bilur Tuhan Yesus, saat ini Engkau sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sesuai imanmu. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaanmu. Dan Dia melakukan perbuatan yang ajaib, membebaskan kau dari segala penyakit. Kau yang punya masalah rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan memulihkan keadaan rumah tanggamu, memulihkan keluargamu. Engkau yang memiliki masalah usaha pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan campur tangan, dan Tuhan memulihkan usahamu. Tuhan menolong, mengangkat, mempromosikan usahamu, pekerjaanmu, dan Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mengalami masalah finansial, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan campur tangan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hari ini juga mujizat sedang terjadi. Saat ini juga Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadilah sesuai imanmu, engkau akan selamat, engkau akan sembuh, engkau akan dipulihkan, dan engkau akan mendapatkan jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tetap berharap dan percaya dan jangan menyerah, karena Tuhan sedang melakukan saat ini perbuatan yang ajaib atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Haleluya. Salam dari kami sekeluarga. Kami hari ini ada di Amerika, tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjamah saudara, memulihkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini untuk ibadah yang kami boleh Tuhan bersama-sama mengikutinya. Kami percaya setiap firman yang kami dengar itu Tuhan meteraikan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan menghidupi firman itu. Saat ini jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku, tetap kuat, tetap semangat, dan semakin cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Amin.